Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Thoifah, tentu saja dalam pembelajaran PPKN. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama, memahami bagaimana kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya. Sebelum lebih jauh, untuk awalan saja ini ada yang tahu? Ini tokohnya ada siapa saja? Ya, Bu Iva akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ini di sebelah kanan ada ini Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Beliau adalah seorang penggagas organisasi pertama ya, Budi Utomo. Kemudian di sebelah kirinya ada Ki Hajar Dewantara. Kalian pasti sudah sangat familiar ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Beliau yang tergabung dalam 3 serangka ya. Kemudian yang sampingnya Pak Ki Hajar Dewantara ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau juga tergabung dalam 3 serangka yang nanti akan mendirikan sebuah organisasi politik pertama ya, Indisi Partai ya. Kemudian yang sebelah kiri nih, ini adalah mahasiswa Stovia ya, adik kelasnya Pak Wahidin Soedirohoesodo. Beliau adalah pendiri atau ketua dari organisasi pertama Budi Utomo ya, namanya Dr. Sutomo. Nah, kemudian ada lagi, nah ini udah ada tulisannya ya, Haji Samanhudi. Beliau adalah pendiri Sarekat Dagang Islam ya. Nah, kemudian ini siapa? Apakah ini Imam Bonjol? Bukan ya. Ini adalah pendiri NU. Siapa yo? Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini masih saudaraan ya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang satu mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yang satu mendirikan Muhammadiyah. Kemudian, nah ini di antara wajah-wajah oriental. Ini ada satu dari bangsa barat, ini juga termasuk dalam pahlawan kebangkitan nasional. Ini kalau kalian tahu, ini nama lainnya Multatuli, yang menulis buku Max Havelaar ya, kaum liberalis dan sosialis ya. Beliaulah Douwe Steger ya, Douwe Steger, salah satu juga yang mendirikan Indisi Partai ya, yang ikut memperjuangkan kebebasan, hak-hak dari pribumi atau dari rakyat Indonesia sendiri. Baik, selanjutnya ini ada siapa? Nah, ini 3 serangkai tadi. Ini di tengah Douwe Steger, kemudian di sebelah-sebelahnya ada Ki Hajar Dewantara dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian ini ada Budi Utomo. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya, bahwa Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi pertama ya, di era tahun 1908 sebagai tanda berdirinya tanda semangat kebangkitan nasional. Nah, Budi Utomo ini ternyata penggagasnya ada
Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Jadi yang memprakarsai ya pertama kali itu adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Kemudian yang nanti melanjutkan gitu ya, pemimpinnya atau ketuanya yang mendirikan adalah Dr. Sutomo. Nah, dari kedua ini, beliau ini adalah mahasiswa Stovia ya. Dua-duanya mahasiswa Stovia. Jadi Stovia itu seperti perguruan tinggi yang ada di Jawa ya, kedokteran gitu. Nah, Dr. Wahidin Soedirohoesodo awalnya melakukan propaganda keliling Jawa ya, untuk mencari sponsor dana seperti itu untuk menjamin keberlangsungan nanti pendidikan kayak gitu. Jadi beliau ini yang menggagas ya, yang mencetuskan ya, bahwa memberikan pengaruh sugesti ya pada masyarakat Indonesia, terutama daerah Jawa, Madura dan sebagainya, itu untuk pentingnya ya, memahami pentingnya edukasi atau pembelajaran, pentingnya pengajaran, pentingnya pendidikan nih untuk kemajuan rakyat Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada ini tadi ya, kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kita akan bahas peta konsepnya terlebih dahulu untuk lebih fokus ya, lebih mudah untuk memahami keseluruhan materi. Kita harus tahu dulu, paham dulu peta konsepnya, arahnya kemana. Nah, kebangkitan nasional sendiri nanti yang akan kita bahas ada yang pertama makna ya, makna kebangkitan nasional. Makna kebangkitan nasional dibagi menjadi dua itu nanti. Kemudian ada arti penting. Nah, ini ada makna, ada arti penting, dan juga ada peran tokoh ya. Peran tokoh kebangkitan nasional juga nanti kita akan pelajari. Nah, makna ini nanti ada pengertiannya tentu saja. Kemudian ada sejarahnya ya, sejarah kebangkitan nasional. Nah, kemudian arti penting nanti kita bahas dua ya. Yang pertama arti pentingnya dalam perjuangan ya, arti penting kebangkitan nasional pada masa perjuangan ya. Kemudian arti pentingnya saat ini. Dan yang terakhir ini peran tokohnya. Nanti kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh ya, nama-nama tokoh kebangkitan nasional beserta peran-perannya. Nah, dari ketiga ini poin pentingnya adalah bahwa nanti fokusnya akhirnya kita bisa mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi, menerapkan semangat kebangkitan nasional di kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut ya. Nah, berkaitan dengan tadi kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, kita nanti akan berkutat ya pada kurun waktu ya, kronologi ya. Kurun waktunya ada 3 ya nanti ya. Kita akan bahas tentang yang pertama kebangkitan nasional atau perjuangan pada masa sebelum ya, perjuangan sebelum kebangkitan nasional seperti apa. Kemudian pada masa kebangkitan nasionalnya sendiri ya, itu seperti apa, dan juga nanti setelah ya, perjuangan setelah kebangkitan nasional seperti apa. Nah, kita mulai dari tahun ini ya, sekitar tahun 1602. Kalau kalian tahu ya, sampai dengan sekitar tahun 1800 ya, berarti ini berapa Masehinya, berarti abad ya, berapa abad ya, berarti abad ke-17 sampai abad ke-18. Nah, ini ada diawali dengan VOC namanya. Tentu kalian sudah
sangat familiar ya dengan kata-kata VOC gitu. VOC, nah, kongsi dagangnya Belanda ya. Nah, ini VOC, company ya kalau orang Indonesia menyebutnya. Nah, company VOC. Mungkin kalau kalian masih ingat dengan istilah hak oktroy gitu ya, hak oktroy, ada kayak misal hak untuk monopoli perdagangan, hak untuk menciptakan mata uang sendiri gitu, hak untuk menyerang atau berperang gitu, hak untuk memperluas kekuasaan dan sebagainya. Nah, ini hak oktroy ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingat ya bahwa VOC ini sepertinya merupakan salah satu yang menyebabkan munculnya ya budaya korupsi di Indonesia. Nah, mungkin sudah terinternalisasi ya, bahkan mendarah daging ya di kita ya, pemerintahan Republik Indonesia. Nah, diawali dari ini mungkin zaman dulu ya, warisan yang tidak baik ya. Nah, jadi VOC adalah salah satu kongsi dagang atau organisasi ya dagang ya dari pemerintah Belanda ya, dari Belanda yang datang ke Indonesia gitu ya. Tujuan awalnya itu ya untuk berdagang, untuk mencari sumber-sumber alam gitu ya, dan rempah-rempah dan sebagainya. Nah, VOC ini kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat ya, berjaya di Indonesia dengan cara apa ya, tadi ada hak oktroy dan sebagainya gitu ya. Kemudian VOC memperluas kekuasaannya sampai ke Ambon, ke Selat Malaka gitu, yang pada saat itu Selat Malaka, Selat Sunda itu merupakan jalur laut ya, lalu lintas perdagangan dunia gitu, yang itu sangat strategis ya. Jadi setelah Portugis menduduki Indonesia, wilayah Indonesia, kemudian diganti gitu ya, ada yang merebutnya ya, ini VOC tadi. Nah, kemudian dari situ VOC mengalami kejayaan ya, namanya manusia nggak pernah puas gitu. Akhirnya apa, untuk lebih mensejahterakan pegawai-pegawai yang VOC pemerintah Belanda, kemudian akhirnya mulailah ya serakah gitu ya, menjajah Indonesia, menjajah rakyat Indonesia, mulai dari tenaga, kemudian dari hasil buminya ya. Nah, dari situ ada titik baliknya gitu, roda berputar ya. Jadi VOC yang pada saat itu mengalami kejayaan berhubung karena pegawai-pegawainya gitu ya, petinggi-petinggi VOC ini kemudian melakukan korupsi ya, usaha untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian akhirnya VOC mengalami kebangkrutan, VOC tidak bisa menggaji pegawai-pegawainya seperti itu. Kemudian akhirnya oleh pemerintah Belanda VOC dibubarkan. Nah, VOC dibubarkan. Kemudian kan pemerintah Belanda akhirnya ya bangkrut ya. Pemerintah Belanda yang ada di Indonesia kemudian mengalami kebangkrutan, kemudian udah memonopoli perdagangan dan sebagainya seperti itu, sampai akhirnya menjajah rakyat Indonesia gitu. Nah, dari situ dari tahun abad ke-18 kemudian lanjut ke abad berapa? Abad 19, sekitar tahun 1900-an itu nanti muncul yang namanya politik etis. Nah, politik etis ini seperti apa ya? Politik etis adalah politik balas budi dari Belanda
kepada Indonesia sebagai wujud timbal balik ya, moral gitu ya, kebaikan moral ya, untuk membalas negara Indonesia, membalas kebaikan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ini sangat membantu Belanda, sehingga akhirnya bisa menyelesaikan atau mengatasi melepaskan diri dari belenggu kebangkrutan dari belenggu hutang piutangnya Belanda gitu ya. Itu berhasil diselesaikan karena hasil buminya orang-orang Indonesia gitu. Jadi politik etis ini awalnya karena pertama dari Dekker, kemudian memberikan kritik kepada pemerintah Belanda gitu, bahwa kita sebagai orang Belanda memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat Indonesia karena sudah andil sudah membantu. Nah, tetapi nanti yang terjadi adalah politik etis ini disalahgunakan lagi. Nah, ini ada misi terselubung sebetulnya. Nah, nanti seperti apa nanti? Nah, kemudian di tahun 1902 nanti ada Stovia ya. Oh, ini mahasiswa Stovia ya. Salah satu ini Stovia ini perguruan tinggi kedokteran yang ada di Jawa nih biasanya. Nah, ini kemudian tahun 1906 ini nanti ada ya Dr. Wahidin keliling Karesidenan Jawa. Kemudian 1908 ada Budi Utomo lahir ya, organisasi ya. Ini organisasi bukan orang. Tahun 1912 nanti ada organisasi politik pertama yaitu Indonesia Party dan juga Sarekat Islam. Nah, di tahun 1913 ini nanti ada 3 serangkai yang kemudian dibuang ya karena dianggap mengancam Belanda gitu dengan didirikannya organisasi politik ini seperti tadi. Nah, 3 serangkai yang dibuang ya hanya Dr. Cipta Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Nah, ini sebelum lebih jauh ya, bahwa kebangkitan nasional itu merupakan rasa bangkitnya semangat perjuangan gitu, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itulah kebangkitan nasional. Nah, ternyata ada karakteristik ya atau ciri-ciri pergerakan nasional Indonesia pada waktu itu. Nah, yang pertama adalah tadi perjuangan sebelum kebangkitan nasional dan juga ada perjuangan sesudah kebangkitan nasional. Ada perbedaannya. Yang pertama ya, perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya, sebelum kebangkitan nasional perlawanan rakyat Indonesia ini dipimpin oleh raja atau bangsawan dan juga tokoh agama. Jadi dipimpinnya oleh pemimpin yang karismatik gitu ya, ulama-ulama gitu, raja, bangsawan, dan tokoh agama. Kemudian sifat perlawanannya ini bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi misalkan wilayah A dijajah, kemudian wilayah A menyerang, tapi kalah karena tidak bersatu gitu, karena wilayah lain tidak mendukung. Nah, kemudian
ada bersifat fisik dengan mengangkat senjata. Jadi perlawanannya ya jajahnya perlawanan terhadap penjajah ya dengan cara mengangkat senjata seperti itu dulu sebelum adanya kebangkitan nasional. Nah, karena apa? Kenapa kok kalah ya? Karena teknologi yang digunakan untuk berperang dari Belanda sendiri berbeda dengan dari Indonesia. Kalau Indonesia itu hanya memanfaatkan ya kayak bambu runcing gitu-gitu ya, sangat sederhana, sementara Belanda sudah lebih dulu maju gitu ya. Kemudian selanjutnya terfokus pada pemimpin karismatik tadi ya, seseorang yang dianggap menjadi pemimpin gitu ya. Itu. Kemudian bersifat reaktif dan spontan. Jadi kalau dijajah langsung gitu, nggak ada kayak taktik khusus atau seperti apa, makanya kalah. Kemudian setelah kebangkitan nasional ya, perlawanan dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Nah, ini yang berbeda ya, ini yang penting ya, bahwa ternyata kaum terpelajar itu mampu merubah dunia. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kalau awalnya dipimpin oleh raja, nah ini dipimpin oleh kaum terpelajar yang lebih terdidik ya. Kemudian yang kedua bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Nah, ini nasionalisme ya, persatuan dan kesatuan, satu tubuh. Ketika satu badan merasakan gitu ya, satu daerah itu merasakan sakit ya, daerah lain ikut membantu. Nah, ini saat sesudah kebangkitan nasional ya, setelah munculnya kebangkitan nasional. Kemudian diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok dan sebagainya. Nah, ini kalau dulunya mengangkat senjata, nah ini lebih cerdas lagi, tidak perlu menggunakan tenaga ya banyak-banyak gitu ya, hanya perlu negosiasi ya, diplomasi, kemudian merunding ya, rapat syuro seperti itu, kemudian mogok dengan cara mogok itu. Bahkan nanti ada yang kisahnya daerah Blora ya yang nyeleneh, jadi supaya orang-orang Belanda company itu tidak betah ya berlama-lama, cara mengusirnya itu dengan Blora ya, rakyat Blora itu kemudian mengatakan hal-hal yang gelolor namanya, jadi susah ini. Kalau misal ditanya A, jawabnya B kayak gitu. Nah, ini sebagai tanda mogok gitu ya, supaya orang Belanda itu tidak betah gitu, tidak, kalau misalkan disuruh-suruh oleh company, nah rakyat Blora ini tidak mau. Nah, itu dengan memberikan alasan-alasan atau kata-kata yang melantur seperti itu. Nah, itu taktik ya, strategi. Kemudian nih selanjutnya nih, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Nah, ini nanti ada banyak sekali muncul organisasi ya. Sebagai pemantiknya tadi ada organisasi Budi Utomo, kemudian nanti ada Indische Partai, kemudian ada Sarekat Dagang Islam yang nanti diganti menjadi Sarekat Islam, kemudian ada Asuransi Bumi Putra, ada Muhammadiyah, ada NU gitu ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Nah, ini satu rasa, satu nasib gitu ya, senasib sepenanggungan. Nah, hingga akhirnya nanti punya satu visi gitu, yaitu kemerdekaan, hanya ingin kemerdekaan, kebebasan gitu. Itu ya. Gitu.
Nah ini selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan dan semangat kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Ya, yang pertama ini ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Internal berarti faktor dari dalam ya, eksternal faktor dari luar. Nah ini faktor internal. Faktor internal ini yang pertama ya, jadi dari dalamnya sendiri, bahwa rakyat Indonesia ini merasa kondisi sosial, politik dan ekonominya yang parah akibat penjajahan. Ya, bisa diketahui bahwa penderitaan rakyat yang sudah cukup lama, 350 tahun dijajah Belanda ya, belum lagi nanti ada 3,5 tahun dijajah Jepang, mana dua-duanya ini sama-sama menyakitkan gitu ya, sama-sama menyengsarakan, malah lebih menyengsarakan yang Jepang ya. Nah ini 350 tahun dijajah Belanda ya. Kalau umur kira-kira umur rata-rata Indonesia ya, rakyat Indonesia, penduduk Indonesia biasanya sekitar 60-70-an, berarti ya ada berapa turunan itu dijajahnya ya. Kemudian muncul kaum terpelajar tadi karena dilatar belakangi oleh politik etis ya nanti ya, yang awalnya pribumi itu tidak tahu apa-apa menjadi kaum yang terpelajar, kaum terdidik seperti itu. Kemudian tumbuhnya kenangan kejayaan pada masa lampau. Bisa kita ingat ya dulu waktu Bu Iva menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa praksara Hindu-Buddha ya, dan juga Islam. Nah, dulu kita ya Nusantara ini mengalami kejayaan, pernah mengalami waktu-waktu kejayaan ya, tentu saja sebelum adanya penjajahan bangsa Barat. Nah, tumbuhnya kenangan. Nah ini ingat gitu, dulu jaya, kenapa sekarang tertindas gitu, kita harus bangkit. Kemudian dari faktor eksternalnya ada kesuksesan pergerakan negara-negara lain ya, contohnya nasionalisme Turki, Cina gitu. Jadi rakyat Indonesia mulai melek ya, mulai belajar dari taktiknya negara lain gitu ya, kesuksesan dari negara lain. Ini nasionalisme ya, rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian ada kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 ya. Kalau kita tahu bahwa Jepang ini merupakan negara yang kecil lah ya, daerahnya luasnya itu kecil, kurang lebih ya seukuran kota Surabaya lah ya, seukuran kota Surabaya. Nah, Jepang saja yang ukuran atau luas wilayahnya hanya sebesar kota Surabaya gitu ya, itu bisa menang melawan Rusia ya, Rusia yang negaranya besar, negara adidaya, superpower gitu ya, selain Amerika gitu, yang saat itu namanya Uni Soviet ya. Nah, bisa melawan itu. Nah, Jepang ya, kemenangan ya, sebelum nanti dibom oleh dibom di Hiroshima dan Nagasaki tadi. Nah ini Jepang saja menang ya melawan, kenapa kita tidak gitu. Kemudian akhirnya sadarlah untuk memberontak dan juga memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir adalah masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika, liberalisme, sosialisme dan sebagainya. Nah, ini masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa ini merupakan kayak liberalisme itu kan kayak kebebasan ya, menjunjung tinggi kebebasan, hak-hak hidup manusia seperti itu. Sosialisme ya sama rasa gitu, sosialis itu. Nah selanjutnya ya, nah ini ada periode-periode ya, dibagi menjadi 4 periodisasi organisasi yang muncul pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama ada periode awal perkembangan. Ada organisasi yang muncul yakni Budi Utomo,
ada Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam ya, kemudian ada Muhammadiyah. Nah yang kedua, periode yang kedua ada periode nasionalisme politik. Nah ini banyak organisasi-organisasi politik yang muncul gitu. Yang pertama ada Indise Partai, kemudian ada Gerakan Pemuda dan juga Gerakan Perempuan, nanti diinisiasi oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika dan sebagainya, atau istri-istri ya. Kemudian yang ketiga ada periode bertahan. Ini organisasi yang muncul ada Taman Siswa, ada Partindo atau GAPI. Dan pada periode radikal, ini organisasi yang muncul ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI, PNI, Partindo, PNI Baru, dan sebagainya. Nah, PKI ini jadi salah satu yang nantinya akan berusaha untuk menggulingkan secara radikal, menggulingkan dasar negara yang sudah dibangun ya nanti, dasar negara Pancasila. Nah, ini ya diganti dengan komunisme yang tentu saja kita tidak sepakat ya, karena itu menyalahi menyalahi identitas kita gitu ya, menyalahi pedoman kita gitu, terutama kita juga yang muslim gitu. Nah ini ya nanti tadi, jadi yang tadi kita bahas itu tentang makna, arti penting dan juga peran tokoh. Nah berhubungan dengan makna tadi ya, jadi kesimpulannya bahwa kebangkitan nasional pengertiannya adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan juga nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini. Ya. Kemudian nanti sejarahnya ya. Sejarahnya, kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo dan berakhir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, latar belakangnya kebangkitan nasional ini merupakan kelanjutan dari politik etis ya, politik balas budi Belanda terhadap Indonesia. Nah ini yang awalnya apa? Yang awalnya ini kedoknya adalah balas budi, tapi nanti kenapa ini? Ya, awalnya balas budi, tapi nanti akhirnya awalnya balas budi, tapi nanti akhirnya itu untuk kesejahteraannya dari pihak Belanda sendiri. Kayak kan ada tiga nih programnya, sebentar ini. Nah kenapa ini? Nah ini ya, ada 3 programnya nih. Sebagai bentuk tanggung jawab moral Belanda untuk menyejahterakan pribumi, diterapkanlah politik etis dengan 3 program. Yang pertama ada irigasi, emigrasi, dan juga edukasi. Nah dari ketiga ini ya, politik etis ini memang tujuan awalnya adalah untuk tanggung jawab moral gitu ya, tanggung jawab moral Belanda kepada Indonesia. Akan tetapi akhirnya ya lagi-lagi hanya untuk kepentingan Belanda gitu. Nah salah satu programnya misal irigasi atau pengairan, ini untuk mencoba mengembangkan gitu ya, memajukan pertanian ya, pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Nah dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pertanian nanti kan hasil panen gitu akan lebih baik ya, kualitasnya akan lebih baik. Nah akhirnya apa, nanti akan dimonopoli lagi oleh Belanda ya, harus dijual ke Belanda dengan harga yang seminimal mungkin gitu. Itu irigasi. Kemudian yang kedua ada emigrasi ya, emigrasi atau perpindahan penduduk. Nantinya rakyat Indonesia ini kemudian dibawa ke luar gitu ya, ke luar negeri ya, karena emigrasi, ekspor gitu ya, emigrasi, perpindahan penduduk. Nah ini dibawa ke luar negeri, kemudian disuruh belajar di sana gitu ya.
mempelajari politik dan sebagainya. Kemudian nanti akhirnya pada saat kembali lagi ke Indonesia ya, ke pemerintahan Belanda ya, yang ada di Indonesia, itu kemudian nanti akan diangkat ya menjadi pegawai administrasi ya pemerintahan Belanda. Dan itu tentu saja ya nanti dengan harga atau upah yang minimum, tapi dengan hasil atau kualitas pegawai yang maksimum kayak gitu. Itu dengan imigrasi. Kemudian ada edukasi atau pendidikan ya. Ini yang tadi yang imigrasi juga untuk pemerataan juga ya, untuk pemerataan penduduk, dibawa ke, ada yang ke luar negeri, ada yang ke wilayah-wilayah ya yang belum pernah terjamah gitu ya, karena Nusantara atau wilayah Indonesia itu amat sangat luas sebelumnya. Kemudian ada edukasi tadi, pendidikan. Nah ini rakyat Indonesia ya, walaupun tidak semuanya mengecap pendidikan gitu ya, tapi apa ya, ya hanya tertentu biasanya kaum priayi seperti itu. Nah ini disuruh sekolah gitu ya, agar bisa mempelajari unggah-ungguh tata krama ya, sehingga nanti pemerintah Belanda itu tidak perlu susah payah untuk menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan apa yang pemerintah Belanda mau, seperti itu. Jadi ada edukasi atau pendidikan. Nah ya, ternyata dari misi terselubungnya tadi ya, ketiga-tiganya ini sebetulnya untuk kepentingan Belanda tetap saja. Akan tetapi apa ya, namanya takdir Allah ya, Allah tidak tidur. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu programnya ya, terutama edukasi atau pendidikan ini, melahirkan kaum-kaum terpelajar yang kemudian sadar akan dirinya ya, warganya, rakyatnya, untuk kemudian bangkit ya, semangat melakukan perubahan, yakni semangat kebangkitan nasional. Mungkin itu dulu yang bisa Bu Iva sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Bu Iva sampaikan ada manfaatnya ya. Mari kita ambil hikmahnya bersama-sama ya. Itu saja, terima kasih. Afwan minkum. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.